Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Laili Sriwahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Perkenankan, di sini kami akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih karena panjenengan semua telah memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Acara ini kami adakan untuk memenuhi tugas kami sebagai guru penggerak angkatan 7 untuk melaksanakan aksi nyata di modul 1.4. Bapak Ibu guru, di sini kita akan belajar bersama, saling berbagi, saling berkolaborasi untuk menuju sekolah yang lebih baik. Kita berkembang bersama, bergerak bersama untuk mempersembahkan pendidikan yang menyenangkan kepada anak didik kita. Di sini kita tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Di sini kita saling sharing, saling belajar untuk sama-sama mempelajari ilmu yang terbaru. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Sriwahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Dengan fasilitator Bapak Haji Ali Maki SPD MPD, pengajar praktik Ibu Nur Sofiah MPD. Bapak Ibu guru, sebelum kita menuju kepada budaya positif, marilah kita sejenak mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, di sini ada kata menuntun. Menurut panjenengan, menuntun itu apa Bapak Ibu? Mengarahkan, membimbing, memfasilitasi. Ya, kita sebagai guru hanya dituntut untuk menuntun. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita, pendidik, sebagai petani. Sekolah kita ini adalah ladangnya, dan anak didik kita itu sebagai benih. Jadi, kita hanya diperbolehkan menuntun atau memfasilitasi atau membersamai anak kita untuk sesuatu yang ingin dicapai. Karena anak-anak mempunyai talenta dan bakat yang mereka bawa dari sejak lahir. Seperti hanya petani. Petani hanya boleh mempersiapkan tanah yang baik dengan dibajak, menyiangi hama pada tumbuhan seperti membersihkan ulat untuk menghasilkan padi yang unggul. Bapak Ibu,
Anak-anak mempunyai kodrat yang dibawa sejak lahir, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa anak dari lingkungan sekitarnya, yang termasuk kebiasaan dan budaya anak di sekitarnya. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman di mana anak-anak itu berada. Seperti sekarang ini anak-anak berada di zaman digital. Itu tadi sekilas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut di budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berbudi luhur, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, sudahkah Bapak Ibu Guru melaksanakan budaya positif di sekolah? Di antaranya, setiap pagi kita melaksanakan apa? Senam pagi. Selain itu, ada lagi di bidang agama apa Bu Lina? Ya, pembiasaan agama atau kita membaca surat-surat pendek setiap pagi. Terus anak-anak waktu datang salam dengan Bapak Ibu gurunya. Itu adalah sudah termasuk budaya positif. Selain itu, kita juga melaksanakan literasi setiap menjelang pelajaran dimulai. Ada lagi Bapak Ibu yang telah kita laksanakan? Mungkin diantaranya itu nggih. Ya, itu adalah budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Bapak Guru hebat, ini adalah konsep utama budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, kita akan mengulas semua yang ada di dalam konsep utama budaya positif. Ilmu budaya positif ini kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak kurang lebih sekitar 2 minggu. Akan tetapi pada hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Guru dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi kita nanti hanya mengulas hal-hal yang paling mendasar saja, nggih. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu pembelajaran dan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apakah berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selama ini terutama saya menyadari bahwa saya melaksanakan pembelajaran pembelajaran yang berdiferensiasi. Selama ini saya menjadikan siswa sebagai sebagai objek bukan subjek. Di antara Bapak Ibu Guru, adakah yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Ya, kita sekarang mau belajar bersama. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang dimaksud di sini yaitu pembelajaran yang bersifat pada siswa. Kita menempatkan siswa kita sebagai subjek, bukan lagi objek.
Guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Anak-anak didik kita sekarang sudah hidup di zaman era digital. Anak-anak bisa mengakses ilmu dari berbagai sumber selain dari guru. Contohnya bisa dari koran, dari internet, dari majalah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sosok seorang guru sebagai pendidik tetap dibutuhkan. Karena tanpa adanya pendidik, tidak akan ada yang membersamai anak untuk mengetahui ilmu itu baik apa tidak. Jadi seorang pendidik tetap harus diperlukan untuk mendampingi anak-anak memperoleh ilmu melalui media yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, dengan kita mengadakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud di sini adalah berdasarkan tahap perkembangannya. Setiap siswa kita itu mempunyai keunikan tersendiri. Setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai bakat dan talenta yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan anak. Kita harus melaksanakan pendidikan sesuai kebutuhan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Dari sini, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Terakhir yaitu mandiri. Ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Terdiri dari 6 ini tadi Bapak Ibu ya. Ini untuk itu tadi pembelajaran kita ubah. Sistem pembelajaran kita ubah. Dari yang sebelumnya itu berpusat pada guru, dengan paradigma baru kita berubah menjadi yang berpusat pada siswa. Kita mengajar berdasarkan kebutuhan siswa. Bukan kebutuhan guru, anak harus seperti ini, tidak seperti itu. Kita lanjut. Lah, ini ada game cobalah buka. Saya minta tolong Bu Ana sama Bu Dewi ke depan. Saya minta tolong. Bu Ana coba genggam tangan. Bu Ana sebagai yang A. Bu Ana sebagai A. Bu Ana menggenggam. Bu Ana, Anda adalah A. Dan teman Anda, Bu Dewi, adalah B. Tugas Anda, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Anda membayangkan di dalam kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Anda yang harus Anda pertahankan. Sedangkan tugas Bu Dewi mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Ana. Bu Dewi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Bu Ana bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira jawaban Bu Ana bersedia tidak membuka kepalan tangannya? Tidak. Karena apa Bu Ana? Karena yang saya genggam ini adalah yang
sangat berharga bagi saya. Ya. Terima kasih jawaban Bu Ana. Monggo Bu Ana silakan duduk kembali sama Bu Dewi. Terima kasih bantuannya. Iya. Bu Ana menjawab Bu Ana tidak akan mau membuka kepalan tangannya. Kira-kira Bapak Ibu yang lain, adakah yang bersedia untuk membuka kepalan tangannya? Tidak. Jawabannya, ini pertanyaan remaja. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ini jawabannya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Bapak Ibu guru hebat, dalam permainan ini mengandung arti bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang dapat mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ada kalanya kita mau dikontrol sama orang lain jika pada saat itu kontrol tersebut sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Karena setiap tujuan, setiap perilaku mempunyai tujuan yang berbeda. Kita lanjut. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini selalu kita mengilusi bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Di antara contohnya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Seperti contoh, di dalam kelas kita menyuruh anak-anak silahkan kerjakan soal kalian nomor 1 sampai 20. Di saat ada guru, anak-anak akan mengerjakan. Tapi di saat ditinggal guru sebentar, guru lengah, anak-anak akan kembali bermain. Oleh sebab itu, guru belum tentu mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, di sini ada kata penguatan positif. Yang dimaksud dengan penguatan positif yaitu bujukan. Ya. Selama ini kita mengira bahwa setiap kita membujuk itu adalah efektif dan bermanfaat untuk mengontrol siswa. Tapi itu belum tentu. Saat kita bujuk, mungkin anak akan melaksanakan apa yang kita perintahkan, tapi di saat bujukan itu tidak sesuai dengan harapan anak-anak akan kembali ke sikapnya yang semula. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Rasa bersalah, kita mampu membuat anak merasa bersalah. Contohnya seperti ini, nak, kamu sudah jauh-jauh ke sekolah untuk belajar, kenapa kamu kok nakal, kamu tidak kasihan sama bapak ibumu yang sudah bekerja mencari uang, tapi ternyata kamu di sekolah hanya main-main. Itu adalah membuat rasa bersalah. Itu tidak mampu menguatkan karakter karena apa? Anak akan merasa sedih karena itu menyisakan luka, membuat anak itu merasa bersalah kepada orang tuanya. Itu ternyata juga tidak bisa mengontrol anak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di sekolah ini, kita adalah orang dewasa karena kita lebih dewasa dari anak didik kita. Kita beranggapan, oh saya lebih dewasa, saya bisa memaksa, anak-anak harus seperti ini, harus seperti ini. Di saat di depan kita, mungkin anak-anak akan mau ikut apa kata kita, tapi di belakang kita anak-anak sudah bersikap lain. Betul tidak Bapak Ibu guru? Oke. Makanya ini juga tidak dapat mengontrol anak didik kita.
Ini. Kita masuk yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, bila panjenengan menemukan kata disiplin, kira-kira dalam benak panjenengan itu apa sih disiplin itu hubungannya? Peraturan. Ada yang bilang peraturan, ada yang bilang hukuman. Terus tata tertib. Itu adalah yang berhubungan disiplin. Padahal disiplin di sini disiplin diri bukan yang berhubungan dengan hukuman atau peraturan ataupun dengan tata tertib. Apakah disiplin itu? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Walaupun kita kadang-kadang menggunakan hukuman itu ada di posisi paling terakhir, yaitu di saat kita sudah tidak menemukan jalan lagi, kita biasanya akan memberi hukuman, dan sebaiknya hukuman itu ditiadakan untuk anak didik kita, untuk menerapkan disiplin. Kita lanjut lagi. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Seperti kata Ki Hajar Dewantara dan Diani Gosen yang mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, sehingga sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini di sini disiplin positif. Disiplin positif ini sebagai bentuk kontrol diri untuk mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan mulia. Yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang telah kita yakini atau kita sepakati tanpa memikirkan suku bahasa, agama, dan latar belakang seseorang. Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Biasanya anak-anak akan melaksanakan disiplin itu karena takut dihukum. Contohnya, saya harus berangkat sekolah, datang ke sekolah tepat waktu karena kalau terlambat saya dihukum untuk berdiri di tiang bendera, contohnya seperti itu. Sebelumnya anak-anak takut karena disiplin itu adalah dihubungkan dengan hukuman. Itu yang sebelumnya, ya. Yang sebelumnya anak-anak mau disiplin itu karena takut hukuman. Tapi di sini dengan adanya penerapan disiplin positif, kita berharap anak-anak mau melaksanakan disiplin tanpa adanya takut ancaman hukuman maupun adanya sogokan. Mungkin keterangan saya yang ini sebentar, ada yang perlu ditanyakan tentang disiplin positif yang ini. Ada Bapak Ibu? Yeah.
Saya ulangi lagi nggih, ini untuk biar jelasnya. Untuk disiplin positif, ada beberapa disiplin yang sikap kita yang mempengaruhi disiplin. Di antaranya motivasi dari luar atau ekstrinsik, dan ada yang di dalam yaitu intrinsik. Kalau kita mau disiplin tapi karena adanya hukuman, itu termasuk disiplin karena motivasi ekstrinsik, itu dari sesuatu yang dari luar diri kita. Tetapi kalau anak-anak mau melakukan disiplin karena ingin berubah seperti ini, karena kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, itu adalah pengaruh dari motivasi dalam diri anak-anak, yaitu motivasi internal. Saya lanjutkan. Ini tadi yang nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama, yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Bapak Ibu, sebetulnya di dalam nilai-nilai kebajikan ini ada 6 organisasi atau institusi. Di sini saya hanya mengambil contohnya 3 saja karena terlalu banyak. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya dari organisasi sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama. Selanjutnya dari The Seven Essential Virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada anak didik kita. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu masih semangat di siang hari ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita sekarang berada pada kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Bapak Ibu guru hebat, apabila ada murid kita yang bertingkah atau berperilaku di luar atau kurang baik atau berperilaku buruk, itu disebabkan karena salah satu kebutuhan siswa ini tidak terpenuhi. Mohon maaf. Di sini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Yang pertama, bertahan hidup. Yang termasuk di dalam kebutuhan bertahan hidup seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, kesehatan, dan biologis. Ini setelah kebutuhan bertahan hidup, ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk ulasannya di dalam slide berikutnya, nggih. Ini saya bacakan yang poinnya dulu. Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan keempat, kebutuhan tentang kesenangan. Yang kelima yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Jadi, jika kita ingin membangun budaya positif di sekolah ini, kita harus mampu
memenuhi kelima kebutuhan dasar perilaku murid-murid kita. Apa saja yang ada di dalam kelima dasar ini? Yang pertama, dari kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kira-kira siswa kita apakah dapat belajar dengan nyaman jika seandainya rumahnya bocor, berangkat tidak dengan sarapan, atau bajunya ada yang sobek? Pasti tidak mungkin anak-anak akan dapat belajar dengan nyaman. Nggih Bapak Ibu? Anak-anak akan kepikiran dengan rumahnya yang bocor, anak-anak akan merasa perutnya lapar, ada yang pusing, ada yang mungkin sampai pingsan. Selanjutnya yaitu rasa aman. Anak-anak membutuhkan rasa aman untuk memasuki area sekolah. Jadi kita harus mampu mempersembahkan rasa aman kepada siswa-siswa kita. Menjauhkan juga dari yang namanya bullying. Selanjutnya yaitu kesehatan. Anak-anak akan belajar dengan nyaman dengan tubuh yang sehat. Selanjutnya kebutuhan biologis ini juga termasuk dari kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu untuk mempertahankan keturunannya. Selanjutnya untuk bertahan hidup Bapak Ibu, lanjut nggih. Kita berada di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak didik kita menginginkan diterima di lingkungannya. Maksudnya diterima, teman yang A mau berteman dengan yang B, tidak ada anak yang dikucilkan. Semua anak didik kita menginginkan diterima di kelasnya, diterima di lingkungan teman-temannya, untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Jika ada anak didik kita yang mungkin kalau di sekolah kita tidak dibolo itu Bapak Ibu nggih, dia pasti akan sedih dan menyendiri. Dia di sekolah itu akan merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya yaitu murid ingin menjadi yang berharga di kelasnya. Nah, dia ingin menjadi yang berharga, dia ingin dibutuhkan teman-temannya, diperhatikan guru-gurunya. Kadang ada anak didik kita yang caper nggih, tingkah apa, hanya untuk mencari perhatian Bapak Ibu guru dan temannya. Jadi anak-anak di sekolah kita itu membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan anak-anak kita percaya untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kita memberi kebebasan kepada anak untuk memilih sesuatu. Misalkan anak-anak sekarang, anak-anak kamu hari ini belajar menyanyi atau belajar menggambar. Kita memberi kebebasan kepada anak-anak. Ada yang memilih menyanyi, ada yang memilih menggambar. Kita beri kebebasan. Karena dengan kita memberi kebebasan, anak-anak itu akan melaksanakan dengan bertanggung jawab dan menikmati prosesnya, Bapak Ibu nggih. Kalau anak-anak kita tidak memberi kebebasan, kita menentukan apa yang akan kita beri, pembelajaran yang kita berikan kepada anak, dan anak tidak suka, tentunya anak-anak akan cepat bosan dan tidak menikmati proses pembelajaran kita. Yang selanjutnya, menyuarakan pendapatnya. Anak-anak juga butuh untuk didengar pendapatnya. Tidak hanya pendapat itu satu arah dari Bapak Ibu gurunya saja. Anak-anak butuh didengarkan pendapatnya. Bu, saya hari ini pengen olahraganya sepak bola. Bu, saya pengen bola voli. Bu, saya pengen bola kasti. Kita mendengar pendapat anak dan kita
melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak kita dengan memberi kebebasan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Yang terakhir ini, di dalam kebutuhan kebebasan, anak diberi kesempatan mencoba hal baru. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus kreatif. Kita jangan ragu untuk memasukkan hal-hal baru dalam pembelajaran kita. Contohnya, sebelumnya kita tidak pernah membuat kerajinan, contoh seperti itu. Di dalam pembelajaran yang sekarang, kita anak-anak diajak untuk membuat kerajinan seperti yang ada di dinding ini. Ini adalah hasil karya dari anak-anak. Anak-anak jadi mengerti apa itu cara untuk membuat hiasan dinding, melipat, dan lain sebagainya. Next, kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak ingin juga mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang menyenangkan. Kita sebagai guru juga harus mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Anak belajar merasa aman, sesuai dengan karakteristiknya, belajar dengan kondisi senang, gembira, sehingga anak-anak dapat menikmati apa pembelajaran kita. Jika dalam pembelajaran itu anak-anak merasa senang, maka anak-anak akan menikmati dan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan secara maksimal. Dan dia akan bertanggung jawab atau akan kecewa bila hasil yang dikerjakannya kurang maksimal. Dan dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki jika anak-anak mengerjakan itu semua dalam kondisi senang. Nggih napa mboten? Akan tetapi bila mengerjakannya terpaksa, salah ya bene, yang penting saya sudah mengerjakan. Biasanya akan seperti itu. Kebutuhan yang terakhir yaitu kekuasaan. Anak-anak ingin diakui keberhasilannya. Semisal dalam bola voli, ada anak yang berhasil ikut menjadi tim bola voli di tingkat kecamatan. Oleh karena itu biasanya kalau bermain bola voli di sekolah, anak-anak akan ingin menguasai permainan karena dia merasa sudah berhasil, sudah bisa, dan ingin diakui keberhasilannya oleh teman-teman dan gurunya. Selanjutnya yaitu anak-anak ingin diberi kesempatan membuat keputusan penting tanpa merasa dikontrol. Semisal biasanya untuk kelas 6 praktek IPA Bapak Ibu nggih, seperti membuat apa itu? Lampu itu anak-anak bisa dikasih keputusan sendiri membuat seperti apa modelnya, Kalau anak diberi kekuasaan, biasanya anak itu juga akan merasa apa itu? Senang, mengerjakannya juga akan maksimal karena dia sudah diberi kekuasaan, diberi kebebasan untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu keinginan menjadi pemimpin. Bapak Ibu guru hebat, coba panjenengan renungkan lagi di dalam kelas panjenengan. Pasti ada anak-anak yang ingin menjadi pemimpin. Biasanya saya Bu yang memimpin doa, saya Bu yang memimpin kelas. Itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena anak-anak yang mempunyai kebutuhan kekuasaan tertinggi, dia akan mempunyai keinginan menjadi pemimpin. Ini tadi adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, jika di suatu hari nanti kita menemukan perilaku siswa kita yang buruk, itu adalah karena siswa kita
kekurangan atau ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita sebagai Bapak Ibu guru harus mampu mencari apa sih kebutuhan murid saya yang belum terpenuhi. Dengan kita mengajak dialog, berbicara berdua dengan siswa kita, itu nanti siswa akan mampu melakukan reflektif. Kira-kira kebutuhan saya apa ya yang belum terpenuhi sehingga saya berperilaku seperti itu. Biasanya anak-anak yang ada beberapa kebutuhannya tidak terpenuhi, ada yang cepat marah, emosi, suka memukul, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah menemukan siswa-siswi yang seperti itu. Betul? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya. Untuk menambah semangat kita tepuk tangan, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal. Terima kasih, Bapak Ibu masih semangat untuk siang ini. Lanjut. Ini, dari beberapa kebutuhan dasar perilaku manusia tadi akan timbul motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling berada di titik paling rendah Bapak Ibu nggih. Bila kita melaksanakan perilaku dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita akan bertanya pada diri kita, yaitu dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Contohnya ini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Anak-anak melakukan disiplin ini karena dia takut dihukum. Anak-anak melakukan disiplin karena takut tidak mendapat teman. Ini adalah termasuk dari motivasi eksternal. Jadi melakukan disiplin ini karena ada sesuatu dari luar tubuh anak-anak, dari luar diri anak-anak. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada di titik yang lebih tinggi dari titik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika anak melakukan disiplin karena bermotivasi pendapat imbalan atau penghargaan, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Oleh karena itu, murid akan melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi, anak-anak itu mau disiplin kalau ada imbalannya. Seperti ini. Contohnya, saya mau mendapatkan nilai 100 karena sama bu guru diiming-imingi mau diberi hadiah buku. Seperti itu. Ini yang ketiga, motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi di tingkat paling tinggi, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jika seseorang melakukan perilaku dengan motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan dan diri sendiri, dia akan mempertanyakan pada dirinya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi, ingin menjadi
orang yang mereka inginkan. Siswa akan ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Ini termasuk motivasi internal. Bapak Ibu guru hebat, saya akan memberikan contoh 3 motivasi perilaku manusia ini mencontohkan diri saya sendiri atau diri kita sebagai guru. Yang pertama yaitu pada motivasi perilaku di titik terendah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal ada contoh seperti ini, ada pengumuman, Bapak Ibu guru harus mengikuti seminar, karena kalau tidak akan ada sanksi, tidak naik pangkat. Berarti Bapak Ibu guru mau mengikuti seminar itu karena adanya sanksi atau hukuman. Dan itu termasuk di dalam motivasi eksternal. Titik yang kedua, contohnya Bapak Ibu guru mau melaksanakan seminar itu karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Contohnya, saya ingin mengikuti seminar karena untuk memperoleh sertifikat untuk naik pangkat. Dan biar dihargai oleh kepala sekolah saya. Berarti kita mau melaksanakan seminar karena menginginkan dapat sertifikat dan penghargaan dari kepala sekolah kita. Itu termasuk motivasi eksternal. Untuk tahap yang ketiga, saya ingin mengikuti seminar ini karena saya ingin berubah. Saya ingin menjadi guru yang lebih baik. Saya ingin menghargai diri saya dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu menjadi orang yang bermanfaat, menjadi guru yang bermanfaat bagi anak didik saya. Itu adalah termasuk motivasi internal. Menurut Bapak Ibu guru semua, baik manakah motivasi eksternal dan internal? Iya, yang lebih baik adalah motivasi internal, karena kita melakukan sesuatu perilaku itu dari dalam tubuh, dari dalam diri kita. Kita ingin berubah, bukan karena hukuman atau imbalan. Lanjut nggih? Nah, ini adalah kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Ini adalah beberapa penerapan disiplin positif. Hukuman adalah penerapan disiplin positif dengan identitas gagal. Konsekuensi, ini adalah penerapan disiplin positif dengan identitas sukses. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan. Biasanya itu yang membuat guru yang membuat hukuman dan satu arah. Murid tidak diajak berbicara ini mau dikasih hukuman apa, tidak ada. Karena itu adalah bersifat langsung mendadak. Anak melakukan kesalahan, lari-lari, ada temannya jatuh, langsung dihukum suruh berdiri di tiang bendera, samping tiang bendera. Kira-kira ada kaitannya apa enggak Bapak Ibu? Tidak ada nggih, nabrak temannya kok disuruh berdiri. Itu adalah hukuman. Ini ada penerapan disiplin positif yang gagal jika kita menghukum anak. Selanjutnya, kalau untuk konsekuensi, ini sudah disepakati. Jadi anak-anak sudah tahu, seandainya anak-anak hari ini datang terlambat 15 menit, konsekuensinya nanti di jam istirahat yang 15 menit anak-anak tidak boleh keluar dulu bagi yang terlambat untuk menyelesaikan pembelajarannya. Itu namanya konsekuensi nggih. Sudah disepakati, jadi anak dan guru sudah tahu jika terlambat nanti seperti apa konsekuensinya. Tapi kalau hukuman anak-anak tidak tahu. Selanjutnya yaitu mengontrol anak dengan penguatan negatif. Langsung membentak anak. Karena dengan adanya hukuman, anak pasti akan merasa sakit hati, dendam. Itu akan penguatannya ada penguatan negatif. Kalau di konsekuensi
mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya, dengan adanya hukuman, murid akan merasa rendah diri karena malu sama teman-temannya, marah sama gurunya, dan merasa bersalah. Di dalam konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Seperti yang saya contohkan tadi, teman-temannya sudah bisa beristirahat, anak-anak masih kehilangan waktu yang 15 menit untuk menggantikan 15 menit dia terlambat. Hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Murid-murid biasanya karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia takut untuk jujur. Karena nanti kalau saya jujur, saya pasti dihukum. Jadi, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk tidak jujur. Kalau di sini, di konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Oh, peraturannya tidak boleh terlambat, berarti saya harus datang tepat waktu. Itu contohnya. Di hukuman ada mode paksaan. Yang dimaksud di sini, anak-anak mau tidak mau harus melaksanakan apa itu hukuman. Contoh, karena kamu terlambat, sekarang kamu berdiri di depan kelas 15 menit. Di situ anak-anak mengerjakan itu karena dipaksa mau tidak mau, harus mau. Gitu? Ya, itu ada di mode paksaan. Kalau di sini ada stimulus respon. Seperti contohnya pelanggarannya. Si Andi tidak mengerjakan PR. Stimulus responnya, Andi disuruh mengerjakan PR-nya di sekolah. Jadi dia harus direspon untuk mau mengerjakan soalnya, PR-nya. Maaf. Yang selanjutnya, murid membenci peraturan. Murid pasti akan membenci peraturan. Kenapa sih harus ada peraturan seperti ini? Kenapa sih harus pakai sepatu hitam? Dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini, murid akan mentaati peraturan. Ini adalah penerapan disiplin positif dengan identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu Guru, mari berlatih hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat 1 kaki karena tidak bisa mengerjakan soal. Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ini jawaban panjenengan. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat, jawabannya semua betul. Terima kasih. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, itu termasuk konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena mengobrol dengan teman, itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas dengan mengangkat 1 kaki karena tidak bisa mengerjakan soal, itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Ini adalah materi yang paling bagus Bapak Ibu Guru, dan ini menyentil saya sebagai seorang guru. Karena saya belum mampu melaksanakan semua ini di saat saya belum belajar di modul ini. Tapi untuk sekarang saya akan mencoba untuk belajar memperbaiki diri dengan berbekal ilmu dari sini. Posisi kontrol restitusi.
Ini adalah posisi kita sebagai guru di saat kita menghadapi permasalahan dengan siswa-siswi kita. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi yang tertinggi yaitu posisi manajer. Jadi di dalam kita menghadapi permasalahan anak didik kita harus mampu menempati posisi ini yang terbaik. Apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Mungkin selama ini saya pun pernah di posisi sebagai penghukum. Jika ada anak salah, tanpa kita mencari titik permasalahan, kita biasanya langsung menghukum. Ada juga yang membuat rasa bersalah dengan menyalahkan anak didik kita. Kenapa sih kamu tidak mengikuti pembelajaran dan sebagainya? Sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, ini di slide selanjutnya Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Ini yang dapat kita laksanakan jika kita menemukan atau menghadapi siswa yang bersalah. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Di sini juga sukses. Ini kontrol dari luar dan ini kontrol dari diri sendiri. Yang pertama, dari kita sebagai guru pada posisi penghukum. Apa yang biasanya dilaksanakan? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Dan biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Langsung ini biasanya terjadi dengan spontan. Ada anak memecahkan jam dinding. Kamu harus mengganti jam dinding dan lain sebagainya, itu langsung menghukum. Kamu menghardik-hardik ini. Biasanya seperti ini. Kita pernah menemukan seperti ini. Hasilnya apa ya Bapak Ibu? Anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bukan saya Bu, bukan saya yang menjatuhkan, teman saya. Kalau anak-anak menghadapi posisi yang seperti ini. Ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid kita tidak akan menghormati kita lagi kalau menemukan guru yang seperti itu. Terus biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sudah tidak mempan, kita sekarang marah, besok marah tidak mempan. Di depan kita mungkin anak-anak merasa takut karena kita marah. Tapi di belakang kita sudah lain lagi ceritanya. Dan anak-anak akan mengulangi kesalahan. Itu adalah di posisi penghukum. Sudah tidak efektif lagi untuk kita jalankan sekarang ya Bapak Ibu Guru. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, Bapak kecewa. Ini. Guru berkata, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali, Ibu stres, bla bla dan sebagainya. Ceramah panjang kali lebar, anak cuma diam, tapi sebenarnya tidak masuk di dalam otak dan pikirannya. Hasilnya hampir sama dengan yang dipenghukum. Anak menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, diceramai panjang, tapi dia tetap menyangkal, bukan saya. Selanjutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, karena saya tidak sengaja, saya menyakiti teman saya mengecewakan orang tua saya. Dan anak akan merasa rendah diri hasilnya, karena dia selalu saja merasa bersalah. Ini di posisi kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya posisi ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Biasanya seperti ini. Ayolah nak, lakukan ini demi ibu. Ibu sudah susah payah mengajar kamu. Masa kamu masih main-main? Seperti itu. Dan anak-anak hasilnya anak-anak akan merasa ketergantungan. Anak-anak mau melakukan sesuatu itu dengan menanti. Menanti ajaran dari bapak ibu gurunya. Anak tergantung di sini. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Hasilnya lemah, anak tidak mandiri dan tergantung pada bapak ibu guru. Selanjutnya ada di posisi pemantau. Guru berbuat, menghitung atau mengukur. Guru biasanya berkata, kamu kok terlambat, peraturannya bagaimana? Hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi, anak-anak akan disiplin itu bila ada pengawasan, bila diawasi. Kalau guru atau kepala sekolahnya lengah, maka anak-anak akan melakukan pelanggaran lagi karena sudah tidak ada yang mengawasi, nggih. Murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini hasilnya anak-anak menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Kalau diawasi, anak-anak akan mengerjakan dengan mengharapkan bintang. Dan jika ada pengawas pemantaunya, anak-anak juga akan mengerjakan. Ini berapa halaman yang saya tulis. Tapi jika bapak ibu gurunya lengah, dia akan kembali. Dan posisi yang paling tinggi adalah manajer. Ini dari menghargai, motivasi menghargai diri sendiri. Biasanya dalam menghadapi permasalahan ini seorang manajer akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa yang kita yakini, seperti tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Terus selanjutnya guru akan berkata, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Guru akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak. Guru tidak hanya di sini guru menanyakan keyakinan, guru akan mencari solusi. Guru tidak hanya menyalahkan anak didiknya. Maaf Bapak Ibu, saya ulang dari sini. Ini adalah posisi manajer di posisi yang paling tinggi, yaitu posisi dengan motivasi perilaku menghargai diri sendiri. Di dalam menghadapi permasalahan siswa, seorang manajer akan mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya apa yang kita yakini. Beliau akan menanyakan tentang keyakinan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seorang pemantau atau seorang manajer akan mencarikan solusi tentang permasalahan, bukan hanya menyalahkan. Hasilnya yaitu menguatkan pribadi si peserta didik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan mau berubah dengan dorongan dari dalam diri. Di dalam posisi ini, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi, anak-anak didik kita akan berubah. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri, sadar dengan kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan di sini mahasiswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bapak guru hebat, inilah 5 posisi kontrol restitusi. Dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
posisi manakah yang paling sempurna yang dapat kita lakukan di saat kita menghadapi permasalahan siswa? Ya, di posisi manajer. Karena di posisi ini anak akan merasa diperhatikan, tidak merasa minder karena disalah-salahkan. Lanjut. Ini ada beberapa contoh kasus Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu pada hari ada kasus ini nanti, ini untuk menguji pemahaman Bapak Ibu tentang posisi kontrol tadi, nggih. Kasus yang pertama, pada hari Senin, Pak Aris tidak masuk sekolah. Pak Aris merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Aris. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMA. Beberapa murid mengetahui hal tersebut dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa anak tersebut dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, tolong bantu ibu ya. Namun siswa tersebut malah tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Dan mereka tidak mengerjakan tugas sambil terus mengobrol. Bapak guru, di sini Bu Rina dalam posisi kontrol sebagai apa? Ada kata-kata ini. Tolong bantu ibu ya. Ya, betul Bu Fatim, terima kasih. Iya, di sini Bu Rina adalah dalam posisi kontrol sebagai teman. Ini. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu ya. Ini adalah posisi sebagai teman. Lanjut pada kasus yang kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar hingga 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang sangat marah. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah dengan Anto? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai cepat 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Bapak guru, ibu yang hebat, di dalam kasus yang kedua ini, Ibu Suti dalam posisi kontrol sebagai apa? Ibu Suti sudah mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti Ibu Suti berada pada posisi yang tertinggi, yaitu posisi manajer. Ini Ibu Suti ada di posisi manajer. Itu tadi 2 contoh kasus untuk memperjelas pemahaman kita tentang posisi kontrol restitusi.
Kita lanjut kepada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Mengapa? Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini adalah pertanyaan pemantik. Coba Bapak Ibu guru pahami, ada 2 pertanyaan di bawah ini. Yang pertama ya, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai masker dan cuci tangan waktu pandemi? Ini dimaksud untuk apa Bapak Ibu? Nilai-nilai yang di dalamnya sini. Kesehatan. Ya, ini bertujuan untuk menjaga kesehatan. Kalau peraturan cuman harus memakai masker, kalau tidak dihukum, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, itu keyakinan dalam diri kita, yaitu kita harus memakai masker dan cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Lanjut yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke sekolah tepat waktu? Karena apa Bapak Ibu? Disiplin. Ya. Kalau peraturannya, kalau datang tidak tepat waktu, dihukum untuk berdiri di depan kelas, itu peraturan. Tapi keyakinan yang kita dapatkan, kita harus disiplin. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu berasal dari luar atau eksternal, kalau keyakinan berasal dari diri kita atau internal. Ini adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Biasanya kita memulai keyakinan itu dari dalam kelas dulu. Setelah itu keyakinan di dalam sekolah. Bapak Ibu guru, kita tidak bisa membuat keyakinan seorang diri, apalagi untuk keyakinan sekolah. Kita harus mampu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus sepakat untuk membuat keyakinan sekolah. Kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah, dan dengan wali murid untuk membuat keyakinan sekolah. Di sini kita akan belajar untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Contohnya, biasanya kalau peraturan kelas, setiap mengambil buku harus dikembalikan ke tempatnya. Itu peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan bertanggung jawab mengembalikan buku, itu baru keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan bersifat universal. Yang selanjutnya, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini. Jangan berlari-lari di koridor kelas. Itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan berjalan di koridor kelas. Karena di situ ada nilai yang kita tuju, yaitu menghargai orang lain. Kalau berlari, menghargai apa tidak? Tidak kan? Ada orang lain tabrak saja. Tapi kalau berjalan kita menghargai orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tidak usah terlalu panjang lebar, banyak macamnya. Cukup 3 atau 7 poin saja agar anak-anak mudah untuk mengingat dan memahami. Yang selanjutnya, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus melihat situasi dan kondisi kelas kita. Kita sekarang ada di kelas sekolah dasar di kelas 1. Tentunya keyakinannya akan berbeda dengan yang ada di kelas 6. Jadi harus sesuai dengan lingkungan. Itu perlu diperhatikan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sebelum keyakinan kelas dibuat, anak-anak diajak untuk bermusyawarah. Kira-kira kelas kita nanti seperti apa anak-anak ya, supaya pembelajarannya menyenangkan,
supaya kelasnya kondusif. Anak-anak tentu akan melakukan pendapatnya. Di antaranya, kalau keluar harus izin Bu, tidak boleh makan di kelas Bu, harus berkata-kata sopan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Dan kita akan membuat peraturan-peraturan itu untuk kita buat menjadi keyakinan. Jadi tidak semua peraturan kita masukkan. Kita ambil beberapa poin yang bisa masuk yang memenuhi nilai-nilai kebajikan untuk bisanya menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita akan meninjau keyakinan kelas dengan jeda waktu yang telah kita tentukan. Semisal semester ini kita lihat masih cocok apa enggak, semester depan kita lihat masih sesuai apa tidak, dan masih dapat diterapkan atau tidak, atau juga kita meninjau lagi usulan anak-anak itu mana yang bisa kita jadikan keyakinan. Ini adalah poin-poin cara kita membentuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat bersama siswa-siswi kelas 4. Di sini anak-anak mencurahkan pendapatnya. Ini pendapat masing-masing anak masih sedemikian banyaknya. Dan ini akan saya rangkum menjadi beberapa keyakinan. Di sini isinya masih anak-anak dilarang berbicara kotor, dilarang makan di kelas, dilarang berbicara sendiri, dilarang mencoret-coret bangku dan lain sebagainya. Dan dari curah pendapat anak-anak ini saya rangkum menjadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang saya ambil dari curah pendapat anak-anak. Ini contoh-contoh ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Seperti di sini ada langsung seperti ini, jaga kebersihan ruang kelas kita. Bukan lagi dilarang membuang sampah sembarangan, bukan seperti itu, nggih. Langsung jaga kebersihan ruang kelas kita. Ini saling membantu dan bekerja sama. Taruh kembali barang di rak yang tepat. Disiplin waktu, menghormati guru atau teman yang sedang berbicara. Bukan lagi dilarang berbicara kotor, dilarang berbicara sendiri, bukan lagi seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas, karena di dalamnya ini ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Dari keyakinan kelas kita lanjut segitiga restitusi. Ini adalah termasuk dari tadi konsep utama dari budaya positif. Apakah itu segitiga restitusi? Menurut Diane Gossen dan berdasarkan teori kontrol Dr. William, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi menurut teori kontrol Dr. William dan menurut Diane Gossen. Ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Tetap seperti yang tadi, kita untuk membuat budaya positif di sekolah di saat kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ini ada dalam proses segitiga restitusi, langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan apa saja yang ada di 3 langkah ini? Ini kita ada di langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di saat anak-anak ada permasalahan, kita ajak dialog berdua, dan untuk langkah yang pertama kita akan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimat untuk meyakinkan anak. Seperti ini.
Semua orang pernah berbuat salah. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Mulai dari sini, anak kira-kira takut apa tidak? Pasti anak akan nyaman dialog dengan kita, karena kita tidak marah-marah, kita tidak langsung menyalahkan anak-anak. Kita akan memberikan anak-anak keyakinan dengan kalimat, semua orang pernah berbuat salah, tapi tidak boleh diulangi lagi. Terus di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan kalian. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat untuk memvalidasi kebutuhan anak. Contohnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi anak tidak takut lagi. Anak akan merasa, akan bersedia mengalir cerita anak-anak. Karena saya berbuat karena ini loh Bu alasan saya. Saya mempertahankan ini adalah keyakinan saya, ini prinsip saya Bu. Jadi saya tidak bisa dibantah dan saya akan tersinggung jika prinsip saya diremehkan. Biasanya seperti itu. Anak akan mengalir ceritanya. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kita menanyakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Contohnya, jika anak-anak itu melanggar makan di kelas, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Tidak boleh makan di kelas Bu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Karena kalau makan di kelas pasti akan kotor. Itu kita menanyakan kepada anak seperti itu. Kita menanyakan nilai-nilai umum yang telah disepakati. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan kita juga akan bertanya, kamu mau menjadi seperti apa? Itu adalah 3 langkah-langkah untuk segistika restitusi. Ini adalah contoh 2 kasus dalam praktek segitiga restitusi yang setelah saya jalankan di modul 1.4. Suaranya kurang keras ya Bapak Ibu ya. Kita skip deh. Sebentar. Ini adalah langkah terakhir dari budaya positif sekolah, yaitu pelaksanaan segitiga restitusi. Ini adalah konsep yang terakhir, konsep utama yang terakhir dari segitiga restitusi. Ini adalah cara kita menghadapi anak yang bermasalah. Kita sudah di penghujung. Bapak Ibu guru hebat, itu tadi materi dari budaya positif yang telah kita laksanakan. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini yang saya berbagi dengan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan memberi kebaikan untuk kita berkembang bersama, bergerak bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.